dulu. Asal saya dari Tangerang, hobi saya memasak. Baik, di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ijtihad. Menurut pengetahuan saya, ijtihad merupakan suatu usaha upaya yang digerakkan oleh seorang mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariah. Yang selanjutnya yaitu hubungan makosid syariah dengan ijtihad. Pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan kemaslahatan umat pada manusia yang menjadikan sebagai alat untuk menetapkan hukum yang prosesnya tidak disebutkan secara spesifik baik maupun dalam Al-Quran dan hadis. Metode sistem batu hukum dengan menggunakan qiyas dan maslahat, musyawarah ataupun yang lainnya adalah metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan dengan makosid syariah. Sebagai dasar hukum memperoleh kesehatan yang hendak dicapai dalam hukum yang ditetapkan, misalnya makan di kias baru bisa dilaksanakan apabila dapat ditentukan makosid syariah, yaitu dengan menemukan alat ilat hukum dari sebuah permasalahan hukum. Yang selanjutnya yaitu asas-asas muamalah yang terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama yaitu ada asas tabadul al-manafi atau manfaat. Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terkait. Yang kedua yaitu ada asas adalah atau keadilan, merupakan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki bahwa harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh distribusikan secara merata di antaranya masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Yang ketiga yaitu asas antarodin atau suka sama suka. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau para pihak harus berdasarkan status masing-masing. Yang keempat yaitu asas adamul al-gharar, yaitu asas adamul al-gharar itu berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada yang goror, yaitu tipu daya dan sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan. Salah satunya pihak dalam kelanjutan dari asas antarodin. Yang kelima yaitu asas albir wa al-taqwa, yaitu asas yang menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka, yaitu sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka melaksanakan saling menolong antara sama manusia untuk albir wa al-taqwa. Yang keenam yaitu asas musyarakah. Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat. Itu ada harta dalam muamalah diperlukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan. Yang ketujuh yaitu asas musyawarah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukannya sama. Yang ke-8 yaitu asidik, yaitu kejujuran. Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Kesan saya tentang mata kuliah ini yaitu membantu saya untuk bisa memahami sumber hukum Islam yang asalnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.